teman-teman, kita lanjut pembelajaran kita. Di video sebelumnya kita sudah belajar sampai sini nih. Sekarang kita akan lanjut dari sini. How computer stores data with binary number, teman-teman. Jadi sekarang kita ada di jam 12 AM atau 00:05, teman-teman. Kita akan belajar lanjut. Ini kita ada lihat binary absent itu, binary number, sorry. Jadi misalnya kalau angka desimalnya 0, angka binarnya berapa, lalu misalnya kalau 1 binarnya berapa, kalau 2 binarnya berapa, 3 binarnya berapa, 4 binarnya berapa, and so on. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini jadi kode biner atau bilangan biner ini adalah bilangan yang bisa dipahami oleh komputer, teman-teman. Jadi komputer itu hanya memahami bilangan ini, bilangan biner ini 01, dan seterusnya, seperti itu. Dia tidak paham 2, 3. Yang dia paham kalau 4 itu hanya 100 atau 100, seperti itu. Ya, ini. Kalau di bilangan desimal, teman-teman, dia bilang di sini digit terakhirnya adalah 9, mulai dari 0 toh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dan di bilangan biner, bilangan terakhir adalah 1, like this. Karena kita hanya punya 0 dan 1. Tapi ingat, teman-teman, dia bilang bagaimanapun 1 and 0 atau kita bilang 10 di biner tidak merepresentasikan 10 atau 10 di desimal, beda, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, 1 dan 0 di biner itu sama dengan 2 di
desimal teman-teman, seperti itu. Sedangkan 10 di desimal itu 1010, seperti itu teman-teman. Jadi ada perbedaan. Ini kita bisa lihat apa? Oh, interaktif binary. Digit biner ini disebut bits for short. Bits. A single bit can represent two number, and 8 bits or 1 byte can represent two per factor 8 atau 256 bit. Jadi 8 bits atau 1 byte itu sama dengan 256 bit. Jadi di sini teman-teman, jadi kalau di analog itu biasanya dimulai dari 0 sampai 255. Kita bisa lihat kalau misalnya di Arduino misalnya analog write dari 0 sampai 255, sehingga pas kalau kita hitung dia 256 kayak dari 1 sampai 255 ya. Dari 0 sampai 255 ini indeksnya sampai 256 teman-teman. Atau dari 0 sampai 111 8 kali di bilangan biner. Ini nih. 1 kilobyte itu sama dengan 2 pangkat 10 atau 1024 bytes. 1 megabyte itu sama dengan 1048,576 bytes atau 1024 kilobyte. Ini nih cara ukur apa file di komputer kita teman-teman, seperti itu. Ini teori, kita perlu pelajari teman-teman, tidak apa-apa. Ini jadi teks juga bisa disimpan di komputer kita tentu saja seperti kita tahu, tapi prosesnya ini nih. Sebuah sistem yang merepresentasikan teks sebagai angka itu dinamakan encoding. The most popular encoding for text is UTF-8. In UTF-8, a capital letter is A is represented by the decimal number
65 or 01000001 is an 8-bit binary number. Small a question mark is represented by 63 and the numeral character 7 is represented by number 55. The string hello is stored as a number 72 and 72, 101, 108, 108 and 111 when stored in a computer. Hello appears as a stream of bits. Teman-teman bisa lihat tulisan hello ini dia kalau dalam bentuk bahasa komputer ini begini panjang, teman-teman. Jadi si komputer hanya untuk memprint hello saja, tulisan yang angka yang masuk yang diproses oleh komputer ini. Bayangkan, teman-teman. Jadi tugas daripada engineer itu, teman-teman, insinyur atau apalah sebutannya, itu harus menemukan cara untuk me-encode. Ini kan ada code nih, teman-teman, atau mengubah si angka-angka aneh ini menjadi angka tentu saja seperti itu. Ini kita sudah masuk di summarize-nya, teman-teman, summary-nya. Jadi yang kita sudah pelajari ini tentu saja hal-hal seperti ini. Ini kita sudah pelajari tentang perbedaan tipe dari operator place, min, addition, subtraction, multiplication, division, multidivision kalau tidak salah. Lalu pokoknya mengingat ya, and pangkat, place and multiplication for string operation, and 3 data types: integer, floating points, number, and floats and strings. Kita juga sudah belajar tentang print, input, lalu len untuk menghitung string, fungsi str untuk menyimpan
integer string, fungsi int untuk menyimpan integer, floats untuk menyimpan bilangan desimal, teman-teman. Lalu kita juga sudah belajar round untuk rounding, lalu abs untuk fungsi untuk mengembalikan value argumen, membalikan value argumen, teman-teman. Oke, di chapter selanjutnya kita akan belajar bagaimana memberitahukan Python untuk membuat keputusan yang pintar. Jadi kode apa yang kita akan running, apa yang kita akan skip, kode apa yang akan kita ulangi berdasarkan nilai. Ini juga disebut flow control namanya, teman-teman. And it allows you to write program and make it intelligent decision. Okay, which of the following are operators and which are values? Ini pasti operator, ini values, operator, ini values, teman-teman. Ini variabel, ini string value-nya. Oke. Ini kita perlu tulis kok, teman-teman. Ini tiga data type, string, integer, and floats. Lalu, what is an expression made up of? What do all expression do? Maksudnya, fungsi dari expression itu kita gunakan untuk mengevaluate truth. Kita coba saja isi, teman-teman. The expression used to evaluate to value and make it to an expression. Sepertinya sih, teman-teman. Coba kita cari di atas expression. Oke, expression. Let's see. Kita cari expression, teman-teman. Expression. Jadi expression itu
prinsipnya si expression itu apa ya namanya teman-teman ya? Jadi hasil dari evaluation proses untuk mengevaluate itu tuh teman-teman. Adalah statement and expression. Tadi baru baca. Oke. Assignment statement itu artinya pokoknya prinsipnya assignment statement itu sebuah variabel dan ada equal signs yang menyatakan isi daripada si variabel ini teman-teman. Seperti ini contohnya. Kalau si evaluated expression itu hasil dari penjumlahan, misalnya ini. Ini evaluated expression namanya. Ini. Beta berusaha mengerjakan semua dia punya tugas teman-teman supaya beta bisa paham benar-benar fondasinya. Expression evaluates. Expression ini expression ini expression dievaluasi menjadi single value. If A1 ini ekspresi ini restore to my name, this expression evaluate to it's good to meet you A1. Jadi si ekspresi ini mengevaluasi atau menjadi ini it's good to meet you plus ini is my name ini dia tersimpan di ini namanya apa tadi apa assignment tadi teman-teman, lupa lagi tuh. Kita cari sini. Itu apa tadi namanya teman-teman? Oh my god.
assignment statement, teman-teman. Oke, ini namanya assignment statement. Jadi si variabel ini keseluruhan assignment statement. Jadi si variabel my name ini itu menggunakan equal signs atau tanda sama dengan akan menyimpan data dari input ini, teman-teman. Jadi apa yang kita isi di sini dia akan tersimpan sebagai ini value daripada si assignment, expression assignment namanya. Apa lagi? Saya lupa lagi. Assignment statement. Kacau nih. Sorry guys. Assignment statement. Nah, ini namanya assignment statement. Expression, sedangkan expression ini adalah hasilnya. Okay, let's not text. Assignment statement is the formula, bisa lah kata formula atau apalah, formula or rule or something that set up the variable with the value contains in it. Example, my name itu sama dengan 10 misalnya. Oke. Rather than expression is the result of the assignment statement. Itu yang beta pahami, teman-teman. Tidak apa-apa. What does the variable backend contains after the following code run? Backend sama dengan 10, backend plus 1 sama dengan 21. Coba let's run. Backend sama dengan 20. Oh sorry, we haven't run Python 3. Backend sama dengan 20, backend plus 1 sama dengan 21. What should the following two expression evaluate to? Spam plus spam. Kalau ini yang pertama sudah pasti jadinya spam spasi spam. Oke, let's see. Salah itu yang kita tulis saja. Oke, coba kita ini spam. Ini yang nanti akan jadi.
Tapi coba let's try. Spam paste, karena di sini ada spasi teman-teman, ini ada spasi ini. Jadi seharusnya dia akan jadi spasi. Spam, oh sorry, we forgot the tanda petik. Ini beta terlalu oke. Oh sorry. Itu betul total. Oh sorry. Oh benar. Kalau spam ini artinya spam, string spam kita kali dengan 3. Nanti hasilnya spam 3 kali. String dari spam plus multiple. Oh sorry, that's error guys. So error ternyata. Coba kita spam str, beta tahu ini benar atau salah, integer 3. Terus spam oh it's wrong. Okay, so it's error teman-teman. Kemana untuk kita kali 3? Oh my god, I'm sorry. Spam it's multiply sama saja. Oh jadi spam beta tadi tambah. Sorry. Why is x a valid variable names while 100 is invalid? Because the variable name cannot start with a number, guys. Let's ini kita komentar. Coba misalnya 100 sama dengan x. Sana bisa 100 sama dengan x. It's error, tapi x sama dengan 100, x 100 gitu. What three function can be used to get integer, floating points, number, and string? Oh, tentu saja int 100, floats sorry 1 str name like that. What does this expression cause an error? Okay, ini errornya. Jadi dia tidak bisa langsung begini teman-teman, dia harus di contain in integer. Like, coba kalau kita running ini, sampai sini masih benar teman-teman. Tapi ketika kita masuk
ekspresinya sini nih. Nanti ini dia salah karena seharusnya ini harus dibungkus dalam bentuk integer. Error tuh teman-teman, coba I eat str sorry, burritos. Benar tuh teman-teman, kita bungkus di dalam string extracate. Oke, thanks guys. Sangat pusing kerja ini tugas. Oke, thank you guys. We have finished our first chapter. So sampai ketemu di chapter selanjutnya. See you in the next video guys. Thanks for joining me to learn this Python in the chapter 1. See you.